Ada satu rahasia psikologi wanita modern yang jarang dibicarakan pria, bukan karena sulit dipahami, tetapi karena sebagian besar pria bahkan tidak tahu apa yang harus dicari. Mereka mendengar kata-kata wanita, mereka mempercayai kalimat manis dan opini di permukaan, sementara di kedalaman ada sinyal biologis yang bekerja jauh lebih kuat daripada logika sosial. Di dunia kencan hari ini, wanita bisa mengatakan, "Aku cuma mau pria baik," tapi tubuhnya merespon sesuatu yang berbeda. Mereka bisa berkata, "Aku ingin hubungan stabil," tetapi sistem sarafnya tertarik pada pria yang memancarkan ketenangan, ambisi, dan ketidakterikatan emosional yang membuatnya penasaran. Ada perbedaan besar antara apa yang wanita katakan dan apa yang evolusi rancang agar mereka rasakan. Dan di celah itu, di ruang sempit antara kata dan sinyal, disitulah keunggulan seorang pria terbentuk. Pria yang tidak memahami dinamika ini akan selalu merasa tertinggal. Mereka berbuat lebih untuk disukai, padahal biologinya justru berkata tenang, stabil, dan sulit dipengaruhi adalah sinyal dominan pria yang menarik secara evolusioner. Mereka tampil dengan kata-kata yang manis, tapi bukan itu yang terbaca oleh amigdala wanita. Yang terbaca adalah status hormonal yang terpancar dari bahasa tubuh, ritme bicara, dan intensitas tatapan. Ini bukan mitos romantis. Ini adalah realitas biologis yang terprogram selama ribuan tahun. Wanita memilih berdasarkan rasa, bukan rencana. Sistem saraf wanita merespons pria yang membawa kombinasi unik antara kehadiran tenang dan ketidakpastian ringan, yang membuatnya tetap siaga, tetap penasaran, tetap tertarik. Hari ini saya akan membuka pintu menuju pemahaman itu, bukan trik, bukan manipulasi, hanya pengetahuan tersembunyi tentang bagaimana wanita benar-benar memproses ketertarikan. Jika kamu ingin mendapatkan keunggulan dalam dinamika modern, di dunia berkencan yang semakin kompleks dan kompetitif, maka kamu harus mulai memahami bahasa kedua wanita, bahasa sinyal. Dan setelah kamu memahaminya, kamu tidak akan pernah melihat interaksi wanita dengan cara yang sama lagi. Masalah terbesar pria dalam membaca wanita bukanlah kurangnya keberanian, tetapi ketidaktahuan tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mayoritas pria mendengarkan kata-kata wanita, sementara wanita justru berkomunikasi terutama melalui sinyal, bukan pernyataan verbal. Dan perbedaan dua bahasa ini menciptakan jarak yang sangat besar. Pria tumbuh dengan pola berpikir linear. Kalau dia bilang A, berarti dia maksud A. Tapi sistem saraf wanita tidak bekerja seperti itu. Respons emosional mereka diatur oleh hormon yang fluktuatif, estrogen, progesteron, oksitosin, dopamin. Semuanya memengaruhi cara mereka merasakan kehadiran seorang pria. Akibatnya, banyak keputusan yang terlihat rasional sebenarnya digerakkan oleh impuls biologis yang sangat halus. Inilah mengapa pria sering bertanya-tanya. Dia bilang dia belum siap, tapi kok tetap hubungi aku? Dia bilang dia mau yang perhatian, tapi malah memilih pria cuek. Dia bilang aku cocok, tapi tidak tertarik secara romantis. Ini bukan kebingungan, ini biologi murni. Wanita mengirim dua jenis pesan, kata-kata sosial dan sinyal evolusioner. Kata-kata sosial dipengaruhi budaya, sopan santun, norma, upaya menjaga perasaan, atau menjaga citra diri. Sinyal evolusioner berasal dari insting, cara mereka menatap, kacaunya pola napas mereka, perubahan nada suara, bahkan mikroekspresi yang muncul ketika seorang pria masuk ke ruang pribadinya. Dan kebanyakan pria hanya memperhatikan yang pertama. Inilah kesalahan fatalnya. Pria menginvestasikan energi pada apa yang wanita katakan, bukan pada apa yang tubuh mereka ungkapkan. Padahal, bagi wanita, kata-kata sering hanya jendela sosial, sementara sinyal adalah bahasa sebenarnya dari ketertarikan, kenyamanan, atau penolakan. Contoh sederhana, dia bilang, aku sibuk, tapi dalam 24 jam dia tetap melihat storymu. Itu sinyal. Dia berkata, aku gak mau buru-buru, tapi tetap membalas pesanmu dengan cepat, itu sinyal. Dia bilang, kamu terlalu baik untukku, tapi tetap ingin bertemu, itu sinyal. Dia mengatakan, aku suka pria yang perhatian, tapi justru merespons lebih dalam ketika kamu tenang dan tidak tergesa-gesa. Itu sinyal, dan sinyal biologis wanita muncul karena dua hal.
1. Sistem syaraf mereka membaca dominansi sosial halus seorang pria. 2. Amigdala mereka mendeteksi ketenangan sebagai tanda kekuatan. Biologi memberi wanita mekanisme seleksi yang sangat sensitif terhadap risiko. Itulah sebabnya wanita modern sering mengambil langkah mundur ketika pria terlalu ingin disukai. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena sistem saraf mereka meminterpretasikan kebutuhan itu sebagai tanda ketidakstabilan. Disinilah banyak pria kehilangan keunggulan. Mereka mencoba meyakinkan wanita melalui kata-kata alih-alih mengirimkan sinyal yang tubuh wanita pahami. Kepastian, arah hidup, fokus, ruang pribadi, dan kontrol emosional. Pria mengira mereka sedang membangun koneksi, padahal yang mereka bangun hanyalah beban sinyal yang membuat wanita semakin tertekan secara biologis. Ketertarikan wanita bukanlah hasil dari logika, melainkan kombinasi dua hal. Bagaimana tubuh pria mengatur energinya dan bagaimana tubuh wanita merespons energi itu. Masalahnya, sebagian besar pria tidak pernah dilatih membaca pola respons ini. Mereka tidak diberi pemahaman bahwa wanita mengakses dunia kencan melalui filter emosional, bukan deklarasi verbal. Dan ketika pria hanya beroperasi berdasarkan kata-kata, mereka kehilangan kekuatan terbesarnya, kemampuan memimpin dinamika interaksi. Inilah hal yang akan kita bongkar selanjutnya. Bagaimana sinyal-sinyal itu sebenarnya muncul dalam pola, bukan secara acak. Dan ketika kamu bisa membaca pola itu, kamu tidak lagi berjalan dalam gelap. Pria sering mengira sinyal wanita muncul secara acak, seolah tidak ada urutan, tidak ada pola, tidak ada logika. Tapi ketika kamu melihatnya dengan kacamata evolusi dan regulasi sistem saraf, kamu akan sadar satu hal penting. Sinyal wanita selalu muncul dalam kelompok, dalam rangkaian, dalam pola biologis yang konsisten. Wanita tidak memutuskan ketertarikan dalam satu momen. Mereka memprosesnya dalam lapisan-lapisan kecil seperti sistem yang mengevaluasi ancaman, ketenangan, potensi, dan kecocokan secara bertahap. Dan setiap lapisan memunculkan sinyal tertentu yang hanya terlihat bagi pria yang tahu apa yang dicari. Pola pertama adalah pola ketertarikan awal. Ini adalah respons instan tubuh wanita terhadap kehadiran seorang pria. Dan pola ini muncul melalui mikrosinyal neurologis. Perubahan cara mereka menatap, perubahan ritme napas, kontraksi kecil di sudut bibir, gerakan kepala yang sedikit menunduk. Ini bukan perilaku sadar, ini adalah sistem limbik mereka yang melakukan scanning terhadap energi pria. Bukan dalam arti mistis, tetapi dalam arti postur, ritme, tekanan suara, dan kecepatan gerak. Jika pria memancarkan ketenangan dan kehadiran yang tidak terburu-buru, sinyal wanita akan bergerak ke pola kedua, pola ketertarikan evaluatif. Di tahap ini, wanita mulai menguji konsistensi emosi pria, bukan dengan pertanyaan langsung, tetapi melalui perubahan kecil dalam dinamika percakapan. Ia mulai menunda balasan, ia mengubah posisi tubuh ketika bicara, ia memberi komentar ringan yang sedikit mengusik. Ia mencoba membuatmu bereaksi secara emosional. Tujuannya bukan merendahkan, tujuannya adalah menguji kestabilan sistem sarafmu. Karena secara evolusi, kestabilan itu adalah indikator perlindungan dan status sosial. Jika pria bereaksi berlebihan, mendadak intens, defensif, atau butuh pengakuan, wanita mundur. Jika pria tetap stabil, tidak dingin, tidak berusaha memuaskan, hanya tenang, maka pola ketiga mulai muncul, pola investasi emosional. Di pola ketiga ini, sinyal wanita berubah dari evaluatif menjadi inklusif. Bahasa tubuhnya lebih terbuka, nada suaranya melunak. Ia mulai berbagi cerita pribadi tanpa diminta. Ia mulai bertanya tentang hidupmu dengan rasa ingin tahu yang lebih dalam. Ini adalah sinyal bahwa sistem sarafnya membaca keberadaanmu sebagai aman, namun tidak sepenuhnya bisa diprediksi. Kombinasi yang paling menarik dalam biologi ketertarikan wanita. Dan ketika ketiga pola ini berurutan, muncul pola terakhir, pola prioritas. Pada tahap ini, wanita memperlakukan pria bukan sebagai opsi, tetapi sebagai fokus. Ia mulai menyesuaikan waktu, ia ingin dekat tanpa alasan rasional. Ia menunjukkan sedikit kecemasan bila kamu terasa jauh. Ini bukan drama,
Ini adalah tubuhnya merespons dopamin dan oksitosin secara teratur. Tugas pria bukan mengontrol pola ini, melainkan membaca. Karena ketika kamu mengerti urutannya, kamu tidak lagi kebingungan. Kamu tahu kapan harus mendekat, kapan harus diam, kapan harus menahan diri, dan kapan harus menguatkan koneksi. Dan disinilah keunggulanmu tercipta, bukan karena trik, tetapi karena pemahaman mekanisme biologis yang wanita sendiri sering tidak sadari. Jika kamu sudah sampai di bagian ini, berarti kamu bukan pria biasa. Sebagian besar pria berhenti membaca ketika pembahasan mulai masuk ke dalam lapisan gelap psikologi wanita. Terlalu kompleks, terlalu mengintimidasi, terlalu jauh dari pola pikir linear mereka. Tapi kamu berbeda. Kamu ingin memahami apa yang pria lain takut sentuh, realitas biologis. Itu sebabnya kamu harus tetap ada di sini. Channel ini dibangun bukan untuk pria yang mencari hiburan, tapi untuk pria yang ingin keunggulan. Pria yang ingin memahami dinamika kencan modern bukan dari mitos sosial, tapi dari sudut pandang hormon, sistem saraf, dan pola evolusi. Jika kamu ingin terus mendapatkan pengetahuan rahasia seperti ini, pengetahuan yang bisa benar-benar mengubah cara kamu melihat wanita, membaca sinyal mereka, dan memimpin interaksi tanpa rasa ragu, maka tekan tombol subscribe, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan komentar tentang pengalamanmu membaca sinyal wanita. Setiap minggu, saya merilis pembahasan yang mengupas dinamika kencan dari sudut pandang yang tidak kamu temukan di tempat lain. Karena sebagian besar orang tidak nyaman mengungkapkan hal ini, tapi kamu berhak tahu. Dan ketika kamu berlangganan, kamu memastikan bahwa tidak ada satupun potongan pengetahuan yang kamu lewatkan. Pengetahuan yang mungkin menjadi perbedaan antara kebingungan dan kendali. Sekarang, ini ultimatum. Jika kamu mengabaikan apa yang kamu pelajari hari ini, kamu akan kembali pada pola lama. Salah membaca sinyal, percaya pada kata-kata, kehilangan momentum, dan merasa frustrasi setiap kali wanita berubah tanpa alasan yang terlihat. Tapi, jika kamu memilih untuk mendalami ini, jika kamu memilih untuk memahami pola, bukan asumsi, jika kamu memilih membaca sinyal, bukan kata-kata, maka kamu akan memasuki level yang hanya dicapai sedikit pria. Kejelasan total tentang bagaimana wanita memproses ketertarikan. Pengetahuan ini bukan permainan, ini adalah alat. Dan alat ini bisa menjadi keunggulan terbesarmu dalam dinamika kencan modern. Jadi pilihannya sederhana. Pelajari ini atau tetap berjalan dalam kegelapan. Ikuti channel ini atau biarkan pria lain mengambil posisi yang seharusnya bisa kamu kuasai. Keputusan ada di tanganmu.